Cuma aneh ketika dalam posisi penjelasan Sodik yang seperti itu dan sempat disampaikan di pemeriksaan pada waktu di BAP itu, dan ternyata tidak ada pemanggilan terhadap Iqbal ini gitu kan. Ini aneh. Justru tebang pilih ya KPK itu ya. Justru ini sangat mencurigakan, tidak hanya persoalan tebang pilih, rasa keadilan masyarakat itu di mana ketika ternyata justru ada perlakuan yang berbeda kan. Jangan-jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alim Hari dari acara Sana Indonesia. Hari ini akan sanyak dengan ini karena saya sekarang mengundang aktivis senior yang memang konsen mengikuti, melihat, memperhatikan perkembangan Bangkalan dan Jawa Timur, tapi khususnya Bangkalan. Kita sudah tahu bahwa di Kabupaten Bangkalan ini akhir-akhir ini gitu ya, sudah setengah tahun terakhir sudah sering dihebohkan dengan bermacam persoalan terkait dengan pemerintah daerah ataupun yang lain-lain, pilkades dan yang lain-lain. Assalamualaikum Pak aktivis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aliman. Saya memang sengaja lama tidak mengundang karena biar ada banyak orang yang bicara duluan terkait dengan urusan perkembangan di Bangkalan ya, yang itu biasanya menjadi konsen dari para aktivis. Pak Dazuki kan pasti mengikuti perkembangan dari sejak kasus penyidikan, penyidikan sampai penuntutan hari ini di apa namanya dari 5 tersangka, ada 5 terdakwa sampai sudah diputusan, dan hari ini sedang berlangsung putusan apa namanya persidangan terkait dengan terdakwa bupati. Pak Dazuki dulu kan pernah bilang tentang masalah Pak KPK, KPK ini dianggap gimana loh Pak Dazuki, dianggap lamban dan macamnya. Sekarang ceritakan dong, sekarang sudah masuk ke dalam persidangan, dan persidangannya aja saya Linggarjati menayangkan secara utuh. Di samping karena memang ada persoalan apa namanya noise-nya suara, saya mencoba untuk menjelaskan dengan pengacara. Pak Dazuki pasti mengikuti kan? Sekarang silakan ceritakan apa respon dan lain sebagainya terkait dengan urusan itu. Silakan Pak Dazuki. Terima kasih Bung Aliman, dan saya selalu kebagian tema yang berat ya, tetapi menarik, dan kembali ke persoalan proses persidangan yang tengah berlangsung, ternyata justru menjawab apa yang sudah saya sampaikan pada saat itu, bahwa memang ya saya awali dengan bahwa KPK yang sekarang ini memang berbeda dengan KPK yang dulu. Ada banyak orang-orang yang bermasalah yang ada di dalam, dan ternyata memang itu justru menjadi sumber persoalan integritas KPK sendiri. Dari awal kita melihat bahwa KPK tidak melakukan penyidikan secara utuh, secara menyeluruh gitu kan, dan ternyata itu terjawab bagaimana apa namanya ada beberapa orang yang seharusnya disidik gitu dan menjadi saksi paling tidak di kasus ini, tapi ternyata juga tidak tersentuh kan begitu. Sehingga memang pada akhirnya ketika kita bicara aliran uang yang kemana-mana itu gitu ya, itu justru malah tidak bisa dikonfirmasi. Karena apa? Karena memang tidak dipanggil, tidak disidik, dan tidak di BAP kan, seperti itu Bung Aliman. Pak Dazuki ingin mengatakan bahwa jalanan persidangan itu justru membuktikan asumsi awal, penilaian kesimpulan awal dari Pak Dazuki bahwa KPK ini tebang pilih, KPK ini lambat, KPK ini tidak sama dengan KPK yang sebelumnya gitu ya. Ada apa namanya semacam trust publik itu tidak sama dengan yang sebelumnya. Dan ini terbukti dengan fakta persidangan kemarin. Apa di part yang mana gitu? Begini, jadi kita sebetulnya berharap dari 6 orang, 5 kepala dinas dan Pak Bupati yang ditangkap itu justru segera diikuti oleh yang lain, gitu kan? Karena apa? Saya yakin KPK itu seharusnya secara ideal sudah mengetahui, memahami, dan menguasai betul tentang peta persoalan korupsi di Bangkalan, terutama yang berhubungan dengan 2 hal besar itu, jual beli jabatan, asesmen itu, terus yang kedua tentang pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa gitu kan. Nah, ternyata di aspek persoalan jual beli jabatan ini pun juga ternyata tidak komprehensif gitu kan. Tidak komprehensif dalam artian bahwa ini tidak menyentuh semua level gitu kan, semua
persoalan tentang jual beli jabatan yang kita pahami bahwa itu justru menyeluruh di semua tingkatan kan seperti itu. Dan ini menjadi akut karena memang sudah menaun. Sebelum masuk ke kesimpulan Pak Dasuki di urusan asesmen pun KPK tidak utuh. Tidak utuh, sangat tidak utuh gitu kan. Apa alasannya kok bisa menyimpulkan tidak utuh? Sekarang semuanya kan sudah dipanggil, sudah disidik, ya, saksi bahkan. Ya makanya justru saya melihat sebagian ada sempalan persoalan ketika ternyata skenario itu gitu ya, tanpa menafikan peran bupati yang juga besar gitu ya, bahwa dia sebagai panglima dalam tanda kutip di Bangkalan itu dia harus bertanggung jawab kan gitu. Tapi ada skenario yang berjalan di luar bupati yang dilakukan oleh beberapa orang dalam tanda kutip orang besar elit di Bangkalan itu yang ternyata justru sampai sebut sekarang aja itu kan sudah justru tidak ditersangkakan seperti Ketua DPRD Pak Sekda, terus juga Pak Muhni gitu ya, dan beberapa orang lainnya. Masalahnya di situ. Ya, artinya ketidakutuhan itu bagian alasan kenapa berani menyebutkan ketidakutuhan. Karena ini peran pemilik peran utama juga gitu loh ya. Selain Pak Bupati yang memang dia harus bertanggung jawab sebagai panglima kan seperti itu. Jangan-jangan ini memang belum selesai. Ya memang harus tidak boleh selesai, berhenti di persoalan 6 orang itu. Keraguannya Mas Dasuki sampai menyimpulkan bahwa KPK tidak utuh dalam melakukan konteks pemeriksaan dan penyelidikan serta pemberantasan asesmen di sini, karena skenario ini ada orang-orang penting di sini yang justru hari ini belum ditersangkakan, kan itu kan? Jangan-jangan belum selesai, Mas Dasuki. Jangan akan bicara lambat kalau sekarang tidak tersangka. Bukan hanya persoalan lambat, jangan-jangan justru publik hanya diberikan jawaban ini loh. Panglimanya sudah kena, yang lain ini sudah selesai. Khawatirnya justru seperti itu. Sedangkan pemeran-pemeran utama yang lain ini justru tidak tersentuh dan dibiarkan begitu saja kan. Ya, tidak tersangkakan, bukan tidak tersentuh, tapi belum ditersangkakan gitu ya. Ya, itu husnudzonnya Bung Aliman ya. Pak Dasuki ini sebetulnya selain aktivis kan memang punya basic hukum. Ya. Basic hukum dari Fakultas Hukum. Mestinya kalau semacam ini memang mereka harus tersangka. Ya, harus tersangka karena skenario penyerahan uang, perencanaan dan penyerahan uang gitu ya. Terus juga yang mencarikan uang dan segala macam orang-orang itu gitu loh kan, yang memerintahkan menyerahkan uang ke siapa ya orang-orang tadi yang memang kita sebutkan itu, dan ini menjadi rahasia umum dan itu juga fakta persidangan Bung Aliman gitu kan. Kalau saya meminjam istilahnya Pak Mahfud MD dan juga Kejagung kemarin terkait dengan urusan BTS itu ya, APH itu bekerja berdasarkan alat bukti ya gitu kan. Pak Dasuki ingin mengatakan bahwa mereka itu sudah cukup alat bukti. Saksinya ada, pengakuan ada gitu ya. Terus alat bukti penyerahan uang itu juga sudah ada. Jadi sangat cukup ya. Sangat lebih dari cukup untuk ditersangkakan. Jadi begini, ini nyisirnya dari mana? Gitu loh kan. Saya khawatir justru seperti yang tadi saya katakan, ini loh Pak Bupati sudah ditersangkakan di proses persidangan dan nanti akan divonis, yang lain udah selesai. Khawatirnya seperti itu, makanya dengan kondisi KPK yang integritasnya kita persoalkan. Artinya Pak Dasuki ingin menegaskan bahwa asumsi awal penilaian awal terkait KPK hari ini tidak sama dengan KPK sebelumnya, trust publik sudah mulai menurun. Ini menegaskan, karena para orang-orang yang sudah terbukti di fakta persidangan, menurut hematnya Pak Dasuki ini sudah memenuhi syarat memenuhi dua alat bukti dalam konteks pelaksanaan melakukan pidana itu. Dan pertanyaannya kenapa ini kok nggak ditersangkakan? Nah makanya saya mengikuti termasuk beberapa wawancara media terhadap jaksa gitu ya, yang juga kita lihat nanti kita akan laporkan kepada penyidikan begitu yang jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak jaksa oleh jaksa itu tidak salah karena memang prosedurnya seperti itu.
Tetapi ketika melihat desain penegakan hukum di aspek ini gitu, di dua persoalan besar ini, saya katakan jauh dari utuh, jauh dari sempurna, banyak bolongnya gitu loh kan. Maka tidak heran ketika umpamanya kita hari ini mempertanyakan, mencurigai, mengira-ngira gitu ya, karena memang bolongnya itu terlalu besar gitu ya. Ada desainer besar yang sampai saat ini justru masih tidak jelas posisinya seperti apa di kasus ini oleh KPK kan seperti itu. Itu apa namanya kesimpulan dari hasil. Dan masalah bantahan Bung Aliman, ya boleh saja membantah kan begitu. Tetapi kan ada beberapa fakta persidangan, ada beberapa saksi dan bukti yang memang sudah muncul gitu kan, dan itu sudah melalui proses verifikasi di persidangan. Kan seperti itu gitu kan. Mas Dazuki, dari perbincangan kita dulu ada penegasan ya, Pak Dazuki sejak dulu memang sudah pesimis, bahkan tidak percaya gitu ya, ada desain besar gitu di belakang ini, melihat bagaimana gerak dan giat KPK di Kabupaten Bahkan Bangkalan. saya juga dihujat karena tidak percaya terhadap KPK. Itu ya. Iya. Hari ini ada penegasan hasil dari penjelasan Mas Dazuki. Oke, Mas Dazuki dari konteks menilai KPK dan pada persidangannya. Lah, di persidangan itu kemarin yang lebih heboh itu sebetulnya waktu saksi Sodik. Saksi Sodik ini justru memang seluruh saksi sebelumnya nyebut Sodik. Dari Pak Sekda, dari Pak Nono dan sebelumnya semuanya nyebut Sodik. Ketika Sodik melakukan persaksian di depan persidangan kemarin itu kan sangat luar biasa, ada banyak orang yang disebut termasuk juga oknum APH gitu ya, Pak Iqbal dalam konteks ini. Apa yang ada dalam pikirannya Pak Dazuki terkait dengan urusan itu? Ya menarik ya, walaupun saya juga tidak yakin bahwa Sodik itu sudah menyampaikan semua gitu ya. Bentar. Mas Dazuki tidak yakin bahwa Sodik yang sedemikian saya melihat Sodik itu sangat pede gitu ya dalam menjelaskan. Itu masih curiga tidak seutuhnya menceritakan sesuatu yang sebenarnya. Iya, ada beberapa hal yang menurut saya dia masih sembunyikan gitu atau tidak dia sampaikan, karena saya yakin kalau benar, walaupun ini mungkin butuh juga dibuktikan, Sodik bersaksi di bawah sumpah, dan menurut saya ini satu langkah di mana kebenarannya sudah bisa kita katakan sebagai kebenaran yang lebih dari 50% gitu kan. Selanjutnya begini, saya yakin kalaupun ternyata benar gitu ya, bahwa Sodik itu menyerahkan uang sebanyak itu terhadap 1, sekian. Ya, 1, sekian kepada kejaksaan itu, jangan-jangan kejaksaan juga tidak bermain sendiri kan seperti itu gitu kan. Gitu. Ya, apakah juga ada desain lain gitu kan, atau aparat penegak hukum lainnya gitu kan, penegak keadilan yang lainnya yang terlibat dalam ini. Satu. Yang kedua, apakah juga tidak ada keterlibatan dalam tanda kutip teman-teman pers umpamanya atau teman-teman media yang dalam persidangan itu juga di aspek yang lain itu juga ternyata ada proses pengkondisian keuangan dan anggaran untuk mereka. Di sini jangan-jangan gitu ya. Makanya Mas Sodik ini apakah sudah jujur atau tidak, maka untuk bisa menguji itu lebih dalam ya tersangkakan saja KPK itu. Kan begitu. Nah, enggak, karena memang Mas Sodik pelaku. Dia penagih, pengatur dan segala macam. Kecuali mungkin karena dia buka mempermudah jalannya persidangan, pada akhirnya dia dapat dispensasi pengurangan masa hukuman dan segala macam. Karena memberikan pengakuan jujur tidak memproses persidangan, ya itu hak Mas Sodik yang mungkin akan diberikan oleh hakim nanti kan. Oke, itu dalam konteks jawaban dan penjelasan bahwa Mas Dazuki menyimpulkan bahwa Sodik tidak menceritakan seutuhnya, yakin gitu ya. Yakin. Ya. Terus selanjutnya kesaksian Sodik yang justru ada oknum APH yang namanya Iqbal ini kan ini mengagetkan banyak orang, banyak orang. Bahkan Pak Iqbal ini di salah satu media menyatakan bahwa apa yang disaksikan dan dipersaksikan oleh Sodik ini dianggap ngawur, ngawur. Nah, Pak Dazuki merespon ini bahwa ada APH yang terlibat dalam sebuah aliran
aliran uang dari korupsi Pak Bupati Bangka ini bagaimana? Ya, ini sangat memprihatinkan ya. Justru kalau itu benar, justru menunjukkan bahwa integritas penegakan hukum di negeri ini, karena ini juga tidak hanya terjadi di Bangkalan, sangat memprihatinkan. Kita wajib mencurigai sekarang gitu ya terhadap sepak terjang aparat penegak hukum. Dan ternyata memang kepercayaan publik itu jauh menurun karena ada banyak kasus-kasus yang sama seperti yang terjadi jika benar apa yang disampaikan oleh Mas Sodik itu. Terus makanya ketika bicara Sodik untuk proses pendalaman, untuk menguji dan memverifikasi itu, maka tersangkakan Sodik. Kenapa? Mentersangkakan Sodik itu sudah memenuhi memenuhi syarat gitu ya untuk dia ditersangkakan, untuk menjadi tersangka. Terus yang kedua, kalau kita telaah dari proses persidangan itu, uang itu ada dua sumber kan yang masuk ke Iqbal ini. Yang pertama bahwa satu itu dari Pak Bupati besarnya 1 M katanya kan, yang 300 dari Fahad, dari Ketua Dewan kayaknya. Tapi yang lebih dari Pak Bupati kalau saya coba di intinya yang masuk 1,3 lah. Ya. Kita masih tidak ingat bahwa itu yang mengantarkan itu semua Sodik. Ya. Tetapi kalau justru ini masalahnya, jika ternyata uang itu sumber alirannya bukan dari sumber yang sama, maka memang wajib gitu ya mentersangkakan Sodik dalam hal ini untuk memperjelas sumber dana dan keterlibatan Sodik memberikan uang itu kepada si Iqbal kan begitu. Oke ya, itu urusan masalah. Sekarang urusan APH sendiri yang melakukan semacam itu, mestinya KPK harus bagaimana dalam konteks ini? Ya, makanya saya melihat kalau memang alurnya ternyata ini dari sumber uang yang berbeda, tidak dari sumber jual beli jabatan atau fee proyek itu gitu ya, maka memang ya harus dibuat kasus baru dalam artian karena di dalamnya ada Sodik, di dalamnya ada Fahad, ya Fahad sama Sodik ini yang harus ditersangkakan dulu kan begitu. Lantas memanggil Iqbal gitu ya, memanggil Iqbal, mengkonfrontir gitu ya antara Iqbal dengan Sodik dan mengkonfrontir antara Iqbal dengan Fahad. Kan seperti itu untuk memperjelas itu. Saya kira penyidik jika mau jujur memiliki sangat banyak metode itu untuk menemukan fakta. Meskipun Pak Iqbal sendiri sudah ya cuma aneh menyangkal gitu. Cuma aneh ketika dalam posisi penjelasan Sodik yang seperti itu dan sempat disampaikan di pemeriksaan pada waktu DBAP itu, dan ternyata tidak ada pemanggilan terhadap Iqbal ini gitu kan. Ini aneh. Justru tebang pilih KPK itu ya. Justru ini sangat mencurigakan, tidak hanya persoalan tebang pilih, rasa keadilan masyarakat itu di mana ketika ternyata justru ada perlakuan yang berbeda kan. Jangan-jangan gitu ya bahwa KPK memang sudah menjadi lembaga penegakan hukum itu sudah sangat tidak ideal, sudah sama dengan yang lain gitu loh. Jangan-jangan seperti itu. Wajar dong ketika kita harus wajar, wajar menyimpulkan begitu karena melihat sesuatu di depan mata, masa kita dilarang untuk menyimpulkan bahwa ini ada sesuatu kan gitu kan. Kita pemirsa dalam konteks ini dalam persidangan saya kira sudah cukup.